Hi again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Teman-teman sekalian mau info, nanti malam kita ada live streaming. Jadi buat kalian yang udah nonton video ini, standby, nanti malam kita ketemu dan bakal banyak discussion untuk Old Coins. Karena di previous live streaming, saya ada janji sama teman-teman kalau likes buttonnya mencapai angka tertentu, ya kita lanjut lagi streaming minggu ini ya, di pertengahan malah ya. Nanti next streamingnya nggak tahu ya kan, weekend akan ada lagi atau enggak, tapi ya it depends on likes buttonnya teman-teman. Oke, so di video ini kita mau update untuk bounce bid. Ini request first comment ya dari Hugo Arsenius 4554 dan nextnya Mark 7759 ya, dia requestnya adalah Arbitrum ya. Kebetulan di atasnya ada Arbitrum juga, jadi ya saya kasih tambahan lah ya. Jadi 2 analisis di video ini, and rest kita ketemu ntar malam. Oke, so guys, langsung aja kali ya. Jadi saya nggak banyak bahas lagi dulu untuk total 3 USDT dan lain-lain. Nanti kita bakal bongkar itu nanti malam aja bareng sama kalian ya pada saat live streaming. Jadi analisisnya enak bareng-bareng. So, if we take a look here on bounce bid, ini kalau misalkan kalian lihat sekilas ya, kayak oh ini trend line nih gitu kan. Wah, ini kayaknya breakout nih. Nah, ini dia nih. Kadang-kadang trend line itu bisa jadi sangat subjektif dan cukup menipu ya. Jadi ada gerakan fake out dikit ya kan. Habis itu kalian pikir, wah ini kayaknya udah breakout nih. Ternyata belum ya. Nah itu makanya bahayanya kalau misalkan kita ngeliat trend line kayak gitu. Nah terus gimana baiknya Vin? Ya sebenarnya sih kalau saya ya teman-teman sekalian, saya selalu ajarkan hal ini yang sama dari dulu, yaitu perhatikan momentum. Momentum itu menurut saya lebih krusial. Maksudnya gimana? Kamu lihat tekanan jual, kencang, ya kan? Dia sempat create lower low, abis itu dia mantul. Tendangan lagi, kencang, ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah gini. Yang jadi pertanyaan nih, ini selalu saya jelaskan hal yang sama teman-teman. Kamu lihat ketika dia create lower low, seberapa lebih powerful dibandingin yang sebelumnya. Nah, maksudnya gimana tuh, Vin? Ya, maksudnya gini, kalau kamu lihat tekanan jual ini agresif, kita bawa ke samping deh. Misalnya kayak gini kamu lihat gitu kan. Lalu kamu lihat lagi tekanan jual berikutnya, karena ini lower low yang valid ya. Kalau yang ini kan ya belum ya. Technically dia tuh posisinya kayak mantul, habis itu baru dia bisa dibilang oh retracement, baru new lower low gitu kan. Nah, jadi yang berikutnya kita cek tuh dari sini. Nah, kamu bisa lihat momentumnya gimana gitu kan. Mana yang lebih kuat? Oke, yang pertama, tekanan jual yang pertama yang dari sini atau yang dari sini gitu. Nanti kamu bisa kasih penilaian dari situ. Oh iya nih, momentumnya agak slowing down ya. But somehow kita bisa bilang kalau ya sellers masih dominan gitu. Kenapa? Karena low point ini pun masih di sana gitu ya, dan belum bisa dibilang ya dia belum create lower low. But at the same time, this is the high point guys. Oke, kenapa saya ambil di situ? Ingat guys, pada saat kita melihat proses harga lagi turun, ketika kita mencari swing high dan swing low, kita butuh apa? Inducement. Nah, setelah kita dapatkan itu inducement-nya teman-teman sekalian, oke, kita punya bayangan bahwa itu artinya ini low point yang terbaru. Gitu kan, pada prosesnya dia turun, oke ini inducement and lower low lagi gitu kan. Lalu kita ngelihat boom ya, that's it. Oke, we have now created new lower high karena setelahnya itu dia turun gitu kan. Ingat, baru ada lower high valid itu kalau misalkan low point terakhirnya diambil ya, yang ini dan yang ini gitu. Jadi begitu di break, ya kita punya idea kalau sellers itu benar-benar totally lagi mendominasi. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ya Anda berkutat gitu di time frame yang lebih kecil. Katakanlah kita ngelihat di time frame 4 jam. Oh, terkesannya sempat mau bullish ya, sempat dia mau rebound gitu ya. Ya, itu hanya di lower time frame gitu loh. Artinya apa? Ini untuk trading jangka pendek. Tapi kalau kita pengen ngelihat bounce bid mau naik dalam momentum yang sangat cepat, itu bakal butuh effort. Dan biasanya kalau udah kondisi kayak begini, akan sangat dibutuhkan yang namanya liquidity. Ya, pada umumnya market itu bisa saja nanti mengalami yang namanya proses kayak liquidity sweep, liquidity grab ya, tergantung teman-teman mau bilangnya dari sisi mana. Tapi yang pasti itu harusnya bisa terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pengen lihat dia benar-benar reversal, biasanya kita butuh tuh korban teman-teman ya. Artinya orang yang mau atau bersedia menjual dengan harga relatif lebih murah. Jadi begitu harganya dibanting untuk waktu yang relatif cepat,
itu buyersnya langsung masuk. Whalesnya baru bisa akumulasi dengan kondisi yang powerful atau kondisi yang cukup ya istilahnya dia bisa akumulasi lebih banyak lah, intinya gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, ada orang yang bersedia jual harganya lebih murah. Nah itu kan yang dicari sama mereka. Lalu kalau kita perhatikan, ini BB semenjak listing di Binance ya, tentu saja kita lihat dia naik sudah sangat signifikan sekali, total 3.500%. Biasanya sih koin-koin kayak gini tuh gara-gara dia launch pad ya, jadi begitu launching antara launchpad atau launch pool ya, begitu launching harganya pump signifikan banget, habis itu udah deh ya, kita ngelihat sebenarnya udah tinggal ya udah jualan aja gitu. Nah kadang-kadang kan masih ada orang yang kayak oh ya nih habis listing koreksi dikit, habis itu kita beli lagi, nanti dia bisa naik lebih tinggi lagi. Ya, tren itu sempat ada pada tahun 2024 ini. Namun, demikian yang kita juga harus waspadai ya, teman-teman sekalian. Gak semuanya kayak gitu. Ya kan, pada satu titik pasti akan ada proses di mana dia mengalami koreksi sangat-sangat dalam. For example di sini, ya saya rasa teman-teman tahu ya, Manta salah satunya. Ya kan, dia listing naik kenceng, overhype, abis itu mulai koreksi. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat nih, kayak misalnya contoh case Manta, dia koreksi dari atas ke sini. Ini buat teman-teman pasti akan berpikir, aduh gila ya, ini Manta, lah kamu kenapa nggak ngelihat dia naiknya dari berapa gitu kan? Ini dia naik dari harga $0.05 loh. Jadi istilahnya dia naik sampai sini pun kamu harus tetap berpikir bahwa Manta ini sudah naik 1000% gitu ya. Sampai atas itu lebih gila lagi, dia naik sekitar 7.000%-an teman-teman sekalian. Itu dari orang-orang yang dapat pada saat pre-sale, pada saat lagi building di hype ya kan. Tinggal pertanyaannya adalah mereka mau pertahankan nggak tuh ya value dari Manta, atau mereka mau ya udah kita kontrol dulu harganya. Caranya gimana? Gue punya barang banyak, ya udah gue jual dulu aja ya kan. Kita kontrol dulu, kita bikin orang panik, nanti pada satu titik baru tuh mereka bikin satu gimmick ya, market balik reverse. Ya itu sangat-sangat possible lah. Kalau saya ngelihatnya kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang BB nggak jauh beda. But yang sedikit lebih berbeda ya, bukan sedikit lagi sih, tapi ya ini teman-teman bisa tambahin by the way ya. Kalau kamu mau bisa aja tambahin kayak gini. Jadi kamu bisa ngeliat ini kayak ini falling wedge pattern nih, which is technically harganya sudah mulai slowing down ya, selling pressure-nya udah nggak terlalu kuat gitu. Kalaupun dia tertekan atau lebih rendah lagi, mungkin nggak terlalu jauh, harapannya kayak gitu. Nah, kemudian di sisi lain yang Anda perlu waspadai kalau misalkan untuk lower time frame ya, sebenarnya kita juga bisa lihat di sini guys. Ini ya, buat kalian sekilas mungkin ngelihatnya kayak ini pennant nih ya, ini symmetrical triangle pattern nih. Itu artinya apa? Dari tekanan jual ini ya kita bisa lihat ini adalah proses koreksinya gitu loh. Ya, antisipasinya adalah possibility untuk dia bergerak ke harga lebih rendah. Kenapa? Karena ini jatuhnya bisa A, B, and perhaps C wave, baru kemudian dia turun lagi tuh. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Dalam arti bukan pasti akan terjadi begini, karena kita butuh invalidasinya kan. Invalidasinya tuh kayak gimana, Vin? Invalidasinya gini, kalau dia break ke atas. Nah, ini memperkecil kemungkinan untuk dia tertekan lebih jauh dalam periode sampai belepotan ya. Dalam periode yang lebih dekat, teman-teman sekalian. Ya, ini artinya ada harapan lah untuk bounce speed bisa benar-benar nge-bounce dulu gitu kan. Dan kamu bisa perhatikan juga dari perspektif time frame weekly. Jadi, kalau weekly belum ada sign of reversal candlestick pattern, sebaiknya jangan buru-buru ngambil keputusan gitu ya. Dan in the end, kalau lihat lower time frame-nya, ya saya bisa bilang ini konsolidasi lah. Ya, konsolidasi di dalam range yang cukup besar gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, saya nggak bahas sampai ke lower time frame by the way, jadi kita fokus di high time frame aja, karena teman-teman pasti pertimbangannya adalah kalau nanya kayak gitu, either dia spotnya nyangkut, atau baru mau beli di spot, atau mau averaging, ya kan, nah itu biasanya kayak gitu. Jadi kalau kita bahas sampai ke time frame kecil, ini jatuhnya buat trading jangka pendek. Ya, kalau saya biasanya bahas sama teman-teman itu memang pada saat kita lagi mau trading kan untuk short term lah kalau kita bilangnya, gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian adalah Arbitrum ya. Someone asking about Arbitrum. Karena ini memang ya, kalau saya juga sih ngelihat Arbitrum adalah salah satu koin yang bisa dibilang cukup difavoritkan mungkin ya bahasanya teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena Arbitrum itu buat layer 2 di Ethereum somehow dia tetap masih jadi yang top lah ya kalau kita bilang dari segi total value lock. Jadi memang penggunaannya active usernya ya itu masih oke gitu. Ya kita nggak tahu ke depannya apakah ada pesaing-pesaing baru yang bisa ngalahin si Arbitrum ya kan. Jadi kita tetap harus dalam tanda kutip
basically kita lagi berusaha untuk spekulasi gitu kan di dalam aset tersebut. Jadi kita mempertimbangkan, ini kalau misalkan gue belanja sekarang ibaratnya, ini udah murah belum gitu. Kalau misalkan udah murah, ekspektasinya tuh exitnya saat kapan? Ya selalu itu yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Kalau buat saya saat ini, selling pressure masih lumayan agresif guys, to be honest ya. Kalau ngeliat dari higher time frame kayak weekly, namun kalau dari daily-nya ya at least sudah mulai ada tanda-tanda perlemahan momentum. Ini agresif ya, kita consolidate, lebih agresif lagi, kemudian pullback, slightly agresif. Ya udah mulai melemah lah momentumnya. Comparisonnya tuh adalah dari sini ke sini. Ya kalau kita lihat ya momentumnya kan kencang nih, bam. Oke, di sini juga sama, bam, kencang. Yang di sini ya sedikit lebih kencang, tapi kalau kita compare, at least gambarannya begini, teman-teman. Nah, ya kamu bisa nilai lah mana yang lebih strong ya. Ketika tekanan kedua itu jauh lebih strong, which means di sini nih, ini lebih agresif dibandingin yang ini, ya slightly lebih agresif, tapi slightly less agresif ya, atau sedikit lebih agresif dibandingin sebelumnya. Nah dengan posisi saat ini, terakhir banget saya ada analisis ya, teman-teman ada yang tanya, ya saya bilang sebenarnya Arbitrum itu ada kemungkinan lah naiknya itu terbatas ya, hanya untuk koreksi saja. Jadi kita ngelihatnya ini adalah A, B, C. Jadi testing pas banget di 62% retracement and then rejected gitu kan, dia turun lagi. Nah, tinggal pertanyaannya adalah turunnya mampu nggak dia creating lower low? Itu doang tuh ya pertanyaan paling penting ya untuk saat ini di Arbitrum. Kalau kita lihat sekilas Arbitrum saat ini tampaknya sih nggak terlalu sekuat sebelum-sebelumnya ya. Jadi kayak dia ada bisa dibilang momentumnya fade away. Fade away itu kayak fading tuh apa ya biasanya? Menghilang pelan-pelan kali ya gitu teman-teman sekalian. Jadi kita ngelihat, wah ini apakah ada possibility untuk dia double bottom? Maybe teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang maybe? Ya karena untuk memvalidasi double bottom itu based on teorinya sendiri ya, dia harus menyentuh kembali neckline sebelumnya. Makanya ada istilah itu bilangnya W pattern gitu kan, W pattern. Nah, ya double bottom gitu kan, W pattern, double bottom. Tapi balik lagi dia harus testing dulu nih ke neckline ini gitu loh, baru bisa divalidasi bahwa yes this is double bottom. Tapi kalau tidak, maka kita belum bisa buru-buru menyimpulkan bahwa oke, this is double bottom gitu. Baru indikasi atau baru potensi. Nah kalau teman-teman terjebak di situ dan Anda langsung mengambil keputusan sekarang banget, ya itu yang jadi kendala nantinya kalau misalnya ternyata harga malah bergerak ke range yang lebih rendah. Apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi, Vin? Satu, teman-teman, kamu lihat ini kan internal nih, kita ngelihat dia secara struktur internal tuh sempat menciptakan higher low, tapi kemudian di break dan dia menciptakan lower low. Ya, itu note pertama. Kedua, teman-teman, kamu bisa lihat area of liquidity di mana yang kira-kira bisa memberikan tekanan jual. Salah satunya adalah fair value gap di sini. Yang pertama, yang kedua, ada pun fair value gap di sini. Ya, ini pas banget harusnya di area equilibrium atau di area Fibonacci 50%. Nah, yang paling confluence itu kan berarti adalah di previous fair value gap ya, yang di sini teman-teman. Karena dia confluence antara 0,62 dan 0,79%. Nah, itu kalau misalkan kita bilang jadi potensi lower high, sangat strong biasanya. Jadi dia naik, golden ratio, dia kena reject lagi. Nextnya nanti kemana? Ya, nextnya adalah 0,4298. Kalau saya sih pakai acuannya adalah minus 0,27% sebagai target dari ya internal swing, biasanya kayak gitu teman-teman ya kalau buat saya ya. Adapun yang menilai dengan minus 0,618 ini sama aja kayak, sebenarnya nggak terlalu sama sih, beda-beda dikit lah ya. Jadi kalau kalian misalnya contoh nih pakai Fibonacci terbalik, kan begini teman-teman, Fibonacci terbalik. Habis itu kan orang tersebut biasanya menjelaskan ya, bukan orang tersebut sih, tapi ini memang rules-nya kayak gitu ya, 1618. Nah ini targetnya tuh, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya sama aja gitu kan. Nih, 1618 sama minus 0,618. Cuma bedanya saya nggak perlu pakai Fibonacci terbaliknya itu aja gitu ya. Jadi kita pakai Fibo yang sama, tapi kita bisa tahu juga level area target yang sama lebih kurangnya dengan minus 1618. Ya itu sedikit tips lah buat teman-teman ya. Karena saya sudah pernah research dan saya cari tahu ini sama nggak ya. Kalau sama ya ngapain saya tambahin 2 garis gitu kan, atau 2 Fibonacci. Ya lebih kurangnya gitu. And by the way guys, ya
Jadi kalau kita ngelihat kayak gitu, itu masih bisa jadi potensi rejection. Dan faktanya kemarin kita dapat rejection tuh buat Arbitrum, ya. Pada perspektif daily dia closing dalam keadaan bearish engulfing. Kemudian dalam perspektif di lower time frame ya, katakanlah di sini kita anggap oh ini reversal nih, gitu kan. Ini juga masih bisa terindikasi reversal. Artinya apa? Kita ngelihat ini bisa jadi bearish Quasimodo pattern, gitu kan. Nah, ini bisa bergerak ke arah yang lebih rendah. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang saya perlu highlight ya, kalau buat saya pribadi nih teman-teman, let's say saya keep barang ya di Arbitrum. Satu, dari awal money managementnya udah harus tahu tuh ya, kamu siap berapa resiko kerugiannya atas si aset tersebut. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, kita harus tahu juga kalau misalkan membeli itu at least ya kita carilah range yang bisa dibilang relatif murah gitu ya. Ya saat ini untuk Arbitrum pun demikian, range yang relatif murah. Biasanya kita bisa menentukan juga dengan menambahkan indikator-indikator tertentu. Kayak misalkan contoh ada yang ngelihat dari RSI, ada yang ngelihat dari MACD ya kan. And then ada yang ngelihat dari, sebentar saya munculin dulu. Ya ini stochastic RSI. Wah ini kalau dari weekly, ini semua di area atau di zona oversold. RSI oversold, MACD oversold, stochastic RSI oversold, ya kan? Nah terus kamu mau cari nih validasi tambahan, lihat dari daily misalkan. Wow, oke ya, saya disambar Zeus guys. Zeus gacor ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, at least RSI-nya sendiri sih nunjukin adanya divergence. Oke, itu divergence. Kemudian MACD-nya juga sama. It's divergence, oke? Nah ini ya bisa jadi indikasi-indikasi yang membantu kamu meyakinkan diri kamu bahwa oke, ya kalau saya mau beli, ini harga relatif murah, saya bisa memutuskan untuk either saya cicil dulu, beli pelan-pelan, atau ya sekaligus all in gitu kan. Tapi all in juga bukan berarti misalnya contoh teman-teman jual rumah nih, terus satu rumah itu di all in kan buat Arbitrum, nggak gitu ya kan. Jual ginjal sebelah ya kan, habis itu di all in kan buat satu aset itu, nggak gitu ya. Kita perlu istilahnya bagi juga risknya, bagi juga money management yang benar, sehingga teman-teman tahu juga mana yang lebih low risk, mana yang lebih medium risk, mana yang lebih high risk gitu kan. Kalau teman-teman main meme coin misalnya ya, yang di decentralized exchange tuh di DEX ya, kalian beli meme coin yang bahkan belum listing di CEX, nah itu apa nggak lebih agresif ya kan? Mau all in di situ satu kali gagal habis sudah hidupmu ya kan? Tapi kalau misalkan di sini bisa dibilang medium risk. Kenapa? Asetnya udah lama, kemudian kita tahu TVL-nya, kita tahu kinerjanya ya. Anda udah tes belum transaksi pakai jaringan Arbitrum, seberapa cepat, seberapa murah. Nah, itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan yang bisa menambahkan keyakinan kamu nih di dalam hendaknya melakukan transaksi di aset itu, atau mau istilahnya spekulasi di aset itu. Ya itu satu pertimbangan aja teman-teman sekalian yang bisa membuat kamu bisa lebih yakin lah kiranya kayak gitu. Nah itu harus dianalisa juga. So kalau dari price action, ya saya ngomong apa adanya, belum ada tanda-tanda kehidupan lah dari Arbitrum ya. Sebelumnya sempat ada upaya untuk dia recover, but then disambut dengan rejection candle lebih kuat. Kalau dari weekly, saya ngerasa ini belum waktu yang tepat lah. Ya mungkin harganya murah, tapi masalah waktunya apakah ini sudah tepat? Kalau buat saya kayaknya bisa sedikit lebih murah kali ya. Kita negosiasi lagi. Oke, kira-kira itu update dari saya teman-teman sekalian untuk dua aset ini. Kita ketemu lagi nanti pada saat live streaming nanti malam. So God bless for everyone and have a nice day guys. Cheers, bye-bye.